3. Allah, tiada Tuhan selain Dia. Dia memiliki Asmaul Husna, Al-Quran Surat 20 ayat 8. Katakanlah, Dia, Allah, Maha Esa, Allah yang kepadanya segala sesuatu bergantung. Dia tidak melahirkan dan tidak dilahirkan, dan tidak ada sesuatu pun yang menyamai Dia. Surat 112. 15. Apa ajaran dasar Islam mengenai Tuhan? Islam mengajarkan bahwa hanya satu dan satu-satunya Tuhan pencipta dan pengatur alam semesta. Dia itu unik dalam segala hal, tidak ada sesuatu pun yang bisa menyamainya. Dia itu maha mengetahui segala sesuatu, dan maha menguasai segenap makhluk. Dia tidak membutuhkan segala sesuatu, sementara segala sesuatu itu bergantung kepadanya. Dia memiliki semua akhlak mulia, dan manusia harus menyembahnya, dan hanya kepadanya saja. 16. Adakah nama Tuhan, khususnya yang digunakan oleh kaum muslimin? Ya, menurut Islam, nama diri Tuhan dalam bahasa Arab adalah Allah. Yang dimaksud nama diri yaitu nama yang ditujukan hanya kepadanya, dan baginya memiliki nama-nama baik lainnya. Kata Allah berarti Tuhan adalah zat yang memiliki segala sifat sempurna. Quran sendiri memberi makna terhadap ini dengan firman-Nya. Allah memiliki nama-nama, sifat-sifat, yang baik, Al-Quran Surat 7 ayat 180. Nama-nama Tuhan dalam bahasa lain, seperti God dalam bahasa Inggris, atau Huda dalam bahasa Urdu, itu hanya menunjukkan sifat ilahi tertentu, dan nama-nama itu pun digunakan untuk selain Tuhan, seperti dewa, para dewa, dewi dan sebagainya. Allah diterapkan hanya kepada Tuhan yang Maha Esa. 17. Apakah Islam memberi beberapa dalil untuk membuktikan adanya Tuhan? Ya, Quran Suci memberi 3 jenis dalil dalam hal ini. Pertama, ditunjukkannya kepada kita dunia fisik yang menunjukkan aturan dan sarana yang maha besar, yang bekerja sesuai undang-undang, dan segala sesuatu telah ditentukan tujuannya dengan seluruh skemanya. Di alam semesta ini ada keindahan yang amat luar biasa yang menarik hati manusia. Ilmu pengetahuan menemukan dan terus menemukan karakteristik alam ini sepanjang masa. Jadi, di balik keindahan dan penuh makna yang maha tinggi di dalam bekerjanya alam semesta itu, pasti satu, yakni satu intelijen keindahan dan atraksi yang adiluhung. Kedua, Quran Suci memberitahukan kepada kita tentang hubungan yang erat dan dekat antara Tuhan dan fitrah batin setiap orang. Di sana ada keinginan yang sudah baku di setiap orang untuk mencari sesuatu yang lebih tinggi dari dirinya. Dan ketika seseorang itu dalam keadaan sulit secara naluri, ia memanggil-manggil kekuasaan yang tersembunyi agar bisa menolongnya. Ketiga, dan lebih meyakinkan lagi, para nabi dan para utusan Tuhan muncul di setiap bangsa di dunia dan menunjukkan kepada kaumnya akan adanya Tuhan melalui ajaran dan perbuatan mereka. Seperti halnya kita mempelajari ilmu pengetahuan, tidaklah semua itu ditemukan oleh diri kita sendiri, tapi dengan menerima karya dan bukti orang-orang yang mengabdikan dirinya untuk mempelajari ilmu pengetahuan. Begitu pula terhadap bukti adanya Tuhan ini dilakukan oleh kehidupan orang-orang yang diberi cahaya oleh Tuhan di dunia ini untuk tujuan ini. 18. Agama lain pun mengajarkan adanya Tuhan. Apakah ada perbedaan antara ajaran mereka dengan pemahaman Islam mengenai Tuhan? Ya, ada beberapa perbedaan penting. Perbedaan umum pertama, Islam mengajarkan keesaan ilahi, yang sesuatu pun tidak ada yang menyamai dalam keilahiannya. Tidak berhala maupun benda-benda langit, tidak juga suatu agama maupun guru rohani yang bisa memiliki kekuasaan ilahi maupun sifat-sifatnya. Kedua, Islam mengajarkan pemahaman Tuhan begitu tinggi, dan tidak menerima batasan atas kekuasaannya maupun ilmunya, sementara agama lain meletakkan batas-batas baginya. Contohnya, Islam menolak kepercayaan Hindu bahwa Tuhan itu bukanlah pencipta benda maupun ruh, tetapi ada bersamaan dengan semua itu. Juga Islam menolak kepercayaan doktrin Kristen bahwa Tuhan tak kuasa mengampuni orang berdosa hingga Dia mengorbankan seseorang, dan Dia mengirim anaknya untuk menderita demi menebus dosa semua manusia. Lebih dari itu, seorang anak tersebut menggantikan bapaknya ketika sang bapak mati, dan sudah tentu paham ini tidak bisa diterapkan jika Tuhan itu maha sempurna. Ketiga, Islam menolak gagasan bahwa setiap manusia, betapapun itu besar, sebagai perwujudan Tuhan di bumi ini, atau dengan kata lain sebagai inkarnasi ilahi. 19. Apa konsekuensi praktek dari 3 perbedaan tersebut?
Tiga perbedaan tersebut dapat mengangkat derajat dan meningkatkan kedudukan manusia. Beriman kepada keesaan ilahi berarti manusia itu tidak boleh menyembah atau menjadi budaknya sesuatu di dunia ini, seperti berhala, kekuatan alam, benda-benda langit, para pemimpin agama, raja, atau negara, dan lain sebagainya. Jadi manusia harus menaklukkan alam sekitarnya, dan jangan takut terhadapnya. Dan setiap orang artinya harus menggunakan akal pikirannya dan tidak boleh taklid buta terhadap seseorang. Beriman terhadap pengertian Tuhan artinya kemajuan manusia itu sendiri tidak terbatas. Ilmu dan kekuasaannya, walaupun tak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan Tuhan, dapat tumbuh berkembang. Menolak kepercayaan terhadap seseorang sebagai manifestasi Tuhan, artinya seseorang harus memandang bahwa para pendiri agama bukanlah Tuhan ataupun dewa yang diselimuti misteri dan memiliki kekuatan supernatural, tapi sebagai manusia biasa yang dengan perilaku hidupnya, bisa mencontohkan kepada orang lain bagaimana harus hidup. 20. Adakah perbedaan penting lainnya dari pemahaman Islam mengenai Tuhan? Ya, Islam mengajarkan bahwa Allah adalah Rob sekalian alam. Oleh karena itu Allah bukan Tuhan bagi kaum muslimin saja, dan juga bukan Tuhan bagi suku, agama ataupun bangsa tertentu, tapi Tuhan yang Maha Esa bagi segenap umat manusia. Karena Tuhan bagi segenap bangsa, maka Dia tidak hanya menyediakan pemeliharaan kebutuhan fisik semua negeri di bumi ini, tapi juga Dia mengirimkan petunjuknya kepada setiap bangsa demi kemajuan akhlak mereka. Dia sama adil dan mencintai setiap bagian manusia, dan tidak ada manusia yang difavoritkan atau dipilih-pilih, ataupun yang satu ditolak. 21. Bagaimana pendirian orang berhubungan dengan Tuhan menurut Islam? Tuhan tidak hanya memberikan jasmani kepada manusia, namun juga ruh yang melalui ruh ini Dia dapat berhubungan dengan penciptanya. Tapi jasad semata, seperti alam lainnya, sangat terbatas untuk taat kepada Tuhan. Ruh itu bebas mengikuti petunjuk ilahi ataupun menolaknya. Perkembangan rohani terletak dalam kehendak mengikuti petunjuk ilahi yang telah diwahyukan melalui para nabinya. Menurut Quran, tiap jiwa manusia adalah ruh ilahi yang telah ditiupkan kepadanya. Al-Quran Surat 32 ayat 9. Ini artinya bahwa ruh manusia memiliki hubungan khusus dengan Tuhan, dan manusia mampu untuk meniru sifat-sifat ilahi dalam skala kecil pada dirinya sendiri. Lihat nomor 23 di bawah ini. Tuhan itu tidak bisa dibayangkan sangat dekat sekali dengan ruh manusia, bahkan lebih dekat kepadanya dari manusia itu sendiri. Dia sangat mengetahui pikiran yang tersembunyi di dalam diri seseorang, yang bahkan orang itu sendiri tidak menyadarinya. Di dalam ruh manusia sudah tertanam rasa cinta dan rindu kepada Tuhan, dan ia tak dapat menemukan kepuasan sepenuhnya tanpa Tuhan. Lihat, contohnya, ayat-ayat berikut ini di dalam Quran Suci, Surat 50 ayat 16, Surat 56 ayat 85, Surat 20 ayat 7, Surat 2 ayat 165, Surat 5 ayat 119, Surat 89 ayat 27 hingga 30. 22. Apa lain-lainnya yang diberitahukan oleh Quran Suci kepada kita mengenai Tuhan? Quran memberitahukan kepada kita banyak sekali. Tuhan paling sering dipanggil Al-Rahman, Maha Pengasih, dan Al-Rahim, Maha Penyayang. Rahman arti yang sebenarnya ialah bahwa Tuhan begitu Maha Pengasih dan sayang hingga Dia mengkaruniai manusia dengan rahmat yang tiada terhingga sebagai hadiah gratis tanpa usaha manusia itu sendiri. Tuhan Maha Rahim artinya bahwa Dia Maha Penyayang hingga ketika manusia berusaha mencari karunia ilahi demi maksud baik, Tuhan menolongnya hingga terkabul. Contohnya, Tuhan telah memberikan segala sumber kebutuhan jasmani manusia di dunia ini tanpa diusahakan oleh pihaknya. Ketika manusia berusaha menggali sumber tersebut, Tuhan membuatnya berhasil. Quran Suci memberitahukan kepada kita bahwa Tuhan itu Maha Pengampun, mengasihani, adil, menjawab yang berdoa, pencipta segala sesuatu, Maha Kuasa, Maha Tahu dan lain sebagainya. Lembaran-lembaran Quran Suci menyebutkan beberapa sifat ilahi seperti berikut. Dia Allah yang tiada Tuhan selain Dia. Yang Maha Mengetahui yang gaib dan yang nyata. Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Dia Allah yang tiada Tuhan selain Dia, yang Maha Raja, yang Maha Suci, yang menguasai perdamaian, yang menjaga segala sesuatu, yang Maha Perkasa, yang Maha Unggul, yang memiliki keagungan, Maha Suci Allah dari apa yang mereka sekutukan. Dia Allah, yang Maha Pencipta, yang Maha Pembuat, yang Maha Pembentuk. Nama-nama yang baik adalah kepunyaannya.
Apa yang ada di langit dan di bumi memahasucikan Dia, dan Ia yang Maha Perkasa, yang Maha Bijaksana. Surat 59 ayat 22 hingga 24. 23. Apa yang dimaksud beriman bahwa Tuhan memiliki sifat-sifat tersebut? Agar manusia berusaha mencari dan menerapkan sifat akhlak yang sama seperti itu di dalam hidupnya. Quran berfirman, "Celuplah dengan warna Allah, dan siapakah yang lebih baik daripada Allah dalam mewarnai?" Al-Quran Surat 2 ayat 138. Tuhan adalah Rob, penyedia dan pemelihara alam semesta, maka manusia harus berusaha memberi pada orang lain. Tuhan adalah Rahman, Maha Pengasih, begitu pula manusia harus berinisiatif berbuat baik kepada orang lain, apakah ia mempunyai sesuatu untuk diberikan ataupun tidak. Tuhan adalah Rahim, Maha Penyayang, begitu pula manusia harus bergabung dengan orang yang suka menolong maupun yang mengajak kepada kebaikan. Tuhan Maha Tahu dan Maha Bijaksana. Begitu juga manusia harus berusaha menyempurnakan ilmu pengetahuannya dan supaya bijaksana. Beriman pada sifat-sifat ilahi juga menyetop seseorang dari berbuat yang bisa merugikan orang lain. Seseorang yang benar-benar beriman bahwa Tuhannya itu Rob, yang Maha Penyedia, tahu bahwa Dia selalu memeliharanya, dan begitulah seseorang tak akan pernah mencoba mengambil hak milik orang lain. Seseorang yang benar-benar beriman bahwa Tuhan itu Maha Melihat dan Maha Tahu, harus tahu pula bahwa janganlah ia sekali-kali menyembunyikan setiap perbuatan buruk dari Tuhan, sekalipun rahasia.